Alhamdulillah, mantap kopinya kedai Uki. Semoga para pemirsa bisa menyambangi tempat ini. Wah, luar biasa kopinya dan makanan-makanan khasnya. Sangat-sangat menyenangkan dan enak. Terima kasih Pak Uki. Oh, ya, Pak Ustaz. Selamat Uki, kita kembali bersama dengan Pak Ustaz MDL, Ustaz Muhtar dari Laut pada episode keempat. Ini terakhir. Saya ingin mendengarkan cerita Pak Ustaz. Dalam catatan saya, Pak Ustaz ini punya 10 anak dari 2 istri. Masya Allah. Dan ini bukan sembarang pria menurut saya. Kehidupan 2 istri yang masih berdekatan tinggalnya sangat sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya sekarang ada 4 yang tafiz ya, sudah Hafiz Al-Quran. Insyaallah Dan sekian Allah. masih ada anak umur 2 tahun. 2 tahun. Lebih. Pak Ustadz mungkin bisa bercerita sedikit tentang keluarga Pak Ustadz Iya. ini. Karena tidak banyak orang yang saat ini punya 10 anak. Ya, ini bukan pekerjaan yang gampang. Mungkin juga sekalian bercerita Pak Ustadz selama ini kegiatannya bagaimana dengan termasuk pekerjaan. Bagaimana Pak? Alhamdulillah, terima kasih Pak Uki sebagai jurnalis atau catatan jurnalis Sukriansa yang perlu kita follow up sekaligus subscribe dan like. Sahabat Uki ini beliau alhamdulillah kita kenal kebaikannya, walaupun dulu saya sangat menginginkan untuk maju di salah satu kandidat wali kota, tapi kadarlah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya memang semua ada hikmah. Semua ada hikmah dan takdirnya sendiri. Pemirsa yang berbahagia, sejak saya keluar dari Hotel Perdeo, saya punya keinginan dan cita-cita obsesi bagaimana untuk kemudian di samping membina umat, membina keluarga, dan sekaligus bagaimana bermanfaat untuk umat dan bangsa ini. Saya sendiri setelah keluar, sebagaimana yang saya ceritakan di buku saya, bahwa buku kedua, bahwa memang penjara tidak banyak orang yang bisa melaluinya, Pak. Tetapi satu hikmah bahwa Nabi saja pernah di penjara seperti Nabi Yusuf. Seperti itulah yang dikatakan teman-teman saya, nahnu naraka minal muhsinin. Saya melihatmu ini seperti bukan orang yang dituduhkan seperti itu, tapi saya melihatnya sebagai orang yang baik. Begitulah yang saya lakukan ketika di penjara dan begitu juga di luar penjara, Pak. Alhamdulillah, sekarang di samping saya sebagai dai Hidayatullah, kemudian aktif di berbagai ormas, termasuk mendirikan yang namanya Forum Umat Islam Bersatu dan Dai, Forum Umat Islam Bersatu. Maka hari ini alhamdulillah dari segi sosial hubungan saya, alhamdulillah semua stakeholder yang ada di Sulsel ini saya kenal dan beliau pun kenal saya, termasuk Kapolda, kemudian Pangdam, Gubernur, Wali Kota, sampai ke bawahnya. Alhamdulillah saya Pak Uki tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat Sulsel khususnya. Biasa diundang di berbagai lembaga dan ormas-ormas gitu. Dan sekarang alhamdulillah untuk sementara memiliki dua Pak Uki. Sementara maksudnya mau tambah lagi? Kalau Allah mentakdirkan, 2 permaisuri saya dan telah melahirkan 10 orang. 5 laki-laki, 5 perempuan. Kurang 1 sudah ke-11. Ya alhamdulillah. Dan ini juga saya mau beritahu bahwa ini akhir zaman, dibutuhkan al-aba dan ummahat, dibutuhkan ayah dan seorang ibu yang melahirkan pahlawan-pahlawan bangsa, pahlawan-pahlawan akhir zaman. Ya, sehingga itulah yang kami rasa bahwa ketika orang memiliki istri lebih dari 1, tanggung jawabnya lebih besar, kemudian keinginan baiknya juga lebih besar, dan banyak yang mendoakan Pak Uki. Karena istri saya ini berdekatan, ya kurang lebih 5 menit sudah sampai, maka biasanya 1 malam 2 cinta. 1 malam 2 cinta, ini bisa jadi puisi.
lagi nih. Iya, oke. Bagaimana? Nah, maksud saya satu malam dua cinta itu ya ketika tempat satu menelpon lagi tempat satu, kita harus hadir di dua tempat itu dan membagi sesuai dengan kebutuhannya. Karena keadilan itu harus dikondisikan. Adil itu tidak berarti dia satu, tidak, tapi sesuai dengan kebutuhan. Tentu yang muda beda kebutuhannya dengan yang lama. Ya, tapi seringkali kebutuhan yang lama itu karena anak-anaknya sudah besar. Alhamdulillah anak saya sekarang ini sudah besar-besar. Yang pertama ada kuliah di Jakarta, di Libya, ada kuliah di Madinah satu, kemudian ada kuliah di Stibah, Makassar, ada kuliah di Kalimantan. Alhamdulillah semua saya rasa, dan termasuk juga alhamdulillah ada tahfiz di Ummul Qura. Ummul Qura itu ada di Puncak, di sekitar Palaguna. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya kiranya bisa juga dimasukkan ke tempat itu, pesantren khusus untuk menghafal Quran. Ya, semoga anak yang kelima ini sudah mulai juga menghafal Quran dan kita harap agar dia bisa menghafal Quran. Kemudian nilai Pak Oki, setelah saya keluar dari Hotel Prado itu semakin banyak hubungan dengan orang, maka saya membentuk salah satu di antaranya itu Forum Umat Islam Bersatu. Dan itu menggawangi banyak sekali di dalamnya ormas-ormas besar. Pak Ustaz sebagai apa di situ? Saya sebagai ketua Forum Umat Islam Bersatu, yang di mana obsesi dan tujuannya itu bagaimana menggawangi masalah-masalah keumatan. Jadi PUIP hadir ketika persoalan-persoalan umat ini harus diatas. Selain itu saya sebagai ketua kepala satu yayasan dari mitra Napiter. Mitra yang saya maksudkan ex Napiter ini, alhamdulillah sudah bergabung. Di mana di Sulawesi Selatan ini Pak Oki kurang lebih 54 orang. 54. Ya, alhamdulillah sudah bergabung, sudah 25 orang di dalam yayasan. Ya, kegiatan itu ada pembinaan, kemudian ada pendampingan, terus juga ada pemberdayaan. Pemberdayaan, alhamdulillah teman-teman sudah sebagian merasakan ya pemberdayaan tersebut. Yang lain lagi, saya punya juga warkop Pak. Warung kopi. Namanya Warkop MDL. Di mana nih? Di Blok M, tapi sekarang sudah di BTP ya? Di BTP Blok M. Okay. Ya. Sekaligus rumah apa? Ya, sekaligus rumah, dan di situ ada Akikah Berkah. Bagaimana itu? Akikah Berkah itu di mana ketika ada orang yang lahir anaknya, maka kami memotongkan kambing, kemudian memasakkannya, menggunting rambutnya dan ceramah terhadap orang yang baru lahir tersebut. Selain itu ada kita punya catering namanya catering MDL. Iya, yang setiap Jumat melayani ataupun memberi makan terhadap jamaah masjid, juga fakir miskin. Jadi banyak kegiatan saya Pak Oki, Masya Allah. Jadi ini kegiatan-kegiatan sosial kami yang sementara berjalan. Dan semoga Bapak-Bapak yang punya kesempatan untuk berimpat, bersedekah, mari bergabung di catering MDL yang alhamdulillah bisa dilihat. Karena di sekitar rumah saya itu ada 4 tempat menghafal Quran. Oke. Sahabat Turki, tadi sempat cerita Pak Ustaz bahwa meski hampir tiap hari makan kambing, karena tadi ada apa namanya tadi itu? Akikah Berkah. Akikah Berkah, jadi selalu aja makan kambing. Tapi beliau sehat. Tekanan darahnya berapa tadi? 110 tetap? Alhamdulillah, normal. Tanpa ada penyakit? Tanpa ada penyakit. Di umur 54 tahun? Ya. Ini salah satu rahasianya ya. Apa yang bisa sehat? Jadi saya ingin sampaikan bahwa pertama memang olahraga setiap saat, yang kedua makanannya terjaga, dan jangan menganggap bahwa kambing itu orang akan kolesterol sampai seterusnya. Kambinglah yang paling sedikit dia punya kolesterol, karena Nabi saja setiap saat makan kambing. Itu berarti orang makan kambing akan sehat. Yang penting
memasaknya sampai seterusnya. Nah, oke. Yang sehat itu bagaimana? Kari atau bukan kari atau bagaimana? Supaya sehat kambingnya ini. Yang sehat kambingnya itu memang biasanya yang dengan memakai bumbu-bumbu Arab. Bumbu Arab. Dimasaknya itu dengan batu. Iya, dengan batu, Pak. Iya, alhamdulillah. Iya, dan itu alhamdulillah tetap sehat, segar, fit, dan insya Allah terkendali atas bawah. Gitu. Jadi olahraganya tadi apa Pak Ustaz? Jadi kami masih alhamdulillah masih main bola bersama anak-anak, main takraw, lari, kemudian biasa juga olahraga ringan. Gitu. Oke. Main takraw itu tidak gampang itu. Iya. Tendangan Iya. putarnya. Iya. Dan yang paling penting lagi selalu salat malam. Oke. Nah, itu yang kalau kita salat malam insya Allah terkontrol juga. Terkontrol kita punya jiwa, terus kesehatan pun insya Allah terjamin karena memang ada hadits dari Nabi SAW bahwa siapa yang salat malam insya Allah akan menjadi sehat karenanya. Gitu. Salat malam selalu. Iya, alhamdulillah masih sering salat malam dan ini juga yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, sahabat Uki, bahwa salah satu di antara untuk menjaga stamina kesehatan itu dengan rajin salat malam. Walaupun hanya 3 rakaat, yang penting bangun di tengah malam, mewajah kepada Allah, maka insya Allah dipastikan sehat. Puasa? Ya biasanya kalau Pak Uki kan Senin Kamis atau belum sampai kita ke sama Pak Ustaz. Iya, kita belum. Iya. Ya sama lah kalau waktunya kita puasa insya Allah. Barakallahu fikum, masya Allah. Pak Ustaz, satu yang terakhir Pak Ustaz. Iya. Dalam setiap kesempatan, bahkan melalui telepon, kalau saya bertelepon dengan Pak Ustaz itu yang selalu muncul adalah wajah Pak Ustaz yang selalu tersenyum. Iya. Bahkan saya bisa membayangkan ketika saya menelpon, pasti lagi tersenyum lagi. Iya, Pak. Kelihatan gigi Masa. kokohnya Pak Ustaz ini. Apa yang menyebabkan Pak Ustaz ini selalu tersenyum? Kata Nabi, at-tabassum ila akhika sadaqah. Jadi senyum terhadap saudaramu itu adalah sedekah. Jadi kalau tidak ada uang Pak Uki, salah satu di antara agar kita bisa bersedekah senyum. Dan kemudian kalau senyum insya Allah aura-aura fitrah sebagai aura kemanusiaan kita akan muncul Pak Uki. Biar tua tapi selalu tersenyum, itu datang bahagia dengan sendirinya. Karena dengan senyum pastikan dari dalam bukan yang dibuat-buat Pak Uki. Nah itu. Banyak kan orang tersenyum lain-lain, berarti belum bisa mengontrol, menjaga hatinya. Tapi tersenyumlah, pasti dia adalah bagian dari sedekah. Saya gampangnya ini tidak gampang tersenyum. Oh gitu, alhamdulillah. Kita mulai. Saya harus paksa juga. Iya Pak, alhamdulillah. Iya. Ya, sahabat Uki, 4 episode bersama Pak Ustaz MDR. Sebenarnya tadi Pak Ustaz bilang, kalau dengan Pak Uki saya bisa sampai 8 episode nih. Tapi kita cukupkan 4 dulu lah. Iya Pak. Saat ini. Masya Allah. Dan kita bisa mengambil hikmah, manfaat dari 4 pertemuan kita dengan Pak Ustaz. Semoga apa yang dialami Pak Ustaz menjadi pelajaran buat kita semua. Dan kita semuanya juga bisa mendapatkan pelajaran. Ibrah. Katanya orang. Ada ibrah yang kita katakan. Terima kasih Pak Ustaz atas kedatangannya di studio Uki. Saat ini kita di kedai Ayah Uki. Di sebelah studionya. Kita mau ingin santai-santai soalnya Pak Ustaz. Iya, terima kasih. Terima kasih semua sahabat Uki dan semoga kita sehat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Pak Ustaz. Kasih Pak Uki, masya Allah. Barakallahu fikum, masya Allah.